Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa duriyatihi ajmain. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Ya, kali ini yang akan kita angkat berkaitan dengan daftar salawat bid'ah yang begitu banyak di internet ya, termasuk salawat yang terakhir dibikin oleh Ar-Razi Hasim. Ya, paling tepat kita kasih nama salawat Ar-Raziyah atau Hasimiyah. Ya, dalam pengertian ini bukan Bani Hasim, tapi Hasimiyah Al-Padangi, Al-Minangkabawi. Jadi ini faktor mereka gila hormat, faktor tidak ada keikhlasan, sehingga tidak bisa menerima sholawat yang datang dari Rasulullah. Akal mereka berkembang liar, bagaimana kemudian ingin menyatakan cinta kepada Nabi dengan cara yang liar juga gitu. Jadi cinta liar ini banyak dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang tentu saja merasa diunggulkan, kemudian merasa punya ilmu, sehingga merasa lebih hebat dari Rasulullah. Seperti yang dikembangkan pemikirannya oleh Ar-Razi misalnya. Tetapi kalau kita lihat daftar salawat bid'ah itu di internet banyak sekali. Mereka lebih suka memilih yang bid'ah-bid'ah daripada yang sunnah-sunnah. Padahal tidak ada jaminan kalau salawat-salawat yang bid'ah itu bisa mendatangkan syafaat. Yang dimaksud oleh sekarang seperti perintah sholat aqimis sholat wa atuz zakah. Apa kemudian kita berdasarkan ayat itu ingin membuat sholat sendiri gitu? Nah, ketika ada perintah membaca sholawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Nah, ini ayat kemudian menjadi patokan. Jadi kalau kita lihat ini ayat akhirnya menjadi patokan bahwa orang mukmin diwajibkan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu terinspirasi oleh mereka membuat sholawat seenak mereka gitu, untuk melukiskan keagungan Nabi dengan buat salawat buatan mereka. Bukannya menempuh cara-cara yang dilakukan oleh para pengikut Rasulullah di zaman awal, generasi pertama, kalangan sahabat yang begitu taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pernah terjadi di zaman itu kemudian ramai-ramai para sahabat membaca sholawat dengan buatannya sendiri, tapi masih bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terjadi, yang seharusnya bagi seorang muslim juga harus memiliki pikiran yang sama. Bagaimana menyemarakkan sholawat Nabi itu dengan cara sunnah, bukan menyemarakkan sholawat Nabi dengan cara bid'ah. Tidak ada orang yang tidak ingin mendapatkan syafaat. Sebagaimana halnya perintah sholat di dalam Al-Quran, aqimis sholat wa atuz zakah. Nah, kalau kita lihat di dalam aqimis sholat ini, kemudian perintah puasa. Toh seluruhnya perintah puasa, perintah sholat itu, contoh-contohnya, yaitu dalil-dalilnya juga ditafsirkan oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini khusus salawat, lain lagi ketika innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi, ya ayuhan Nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallim mutaslima, juga menyampaikan salam kepada beliau dengan salam yang sebenar-benarnya. Itu ajaran dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an sebagaimana perintah solat tadi. Solat diperintahkan, kerjakan solat, laksanakan solat. Kita kan tidak tahu solat itu harus seperti apa, harus mencontoh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus mencontoh apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus mencontoh apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan sendirinya bikin salawat begitu ada perintah. Ya, perintah salawat kepada kita seluruhnya dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jelas itu perintah membaca salawat. Bagaimana salawatnya? Yang menunggu hadis Nabi. Berdasarkan hadis Nabi, bukan berdasarkan kemauan kita. Sama dengan halnya sholat, sama halnya dengan zakat, sama halnya dengan puasa. Tidak sembarangan berpuasa, tidak sembarangan zakat, tidak sembarangan sholat. Tapi sholat-sholat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halnya demikian juga dengan sholawat. Bukan dengan salawat-salawat bid'ah. Jadi apalagi sekarang kalau kita lihat ada sholawat tunjina, ada sholawat naria, ada salawat nanti itu ar-roziyah ya, ada sholawat Al-Barzanji, ada salawat Ad-Dibai, ada salawat Syaraful Anam, banyak salawat tuh. Ada salawat Al-Fatih, ada berbagai macam Ratibul Haddad dan sebagainya itu. Berbagai macam bacaan salawat yang dibuat oleh mereka dan diedarkan. Ada salawat Wahidiyah lagi ya, yang dibuat dari Kedonglo Kediri itu. Jadi banyak sekali macam ragamnya salawat itu yang dibuat oleh mereka. Nah, bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana salat. Nah, kalau misalnya kemudian itu dibenarkan, berarti salat juga dibenarkan bikin sendiri itu. Puasa juga dibenarkan bikin puasa-puasa sendiri. Apa bedanya ini dengan orang-orang di luar Islam? Ketika ada yaitu istilah ibadah, lalu mereka beribadah semau-maunya itu. Sama dengan kita, diperintah oleh Allah beribadah. Tapi beribadah bukan beribadah sesuai dengan kemauan kita. Beribadah sesuai dengan kemauan Allah dan Rasulnya. Itu baru benar. Nah, kalau kita lihat beribadah seperti yang terjadi sekarang ini ya. Beribadah seperti yang terjadi sekarang ini. Itu sudah, sudah bukan rahasia lagi kalau di tengah-tengah kaum muslimin banyak tersebar berbagai jenis sholawat yang sama sekali tidak berdasarkan dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat-sholawat itu biasanya dibuat oleh pemimpin thariqah sufi, dibuat oleh pemimpin thariqah sufi ya. Terus sebagian itu juga tertentu yang dianggap baik oleh sebagian umat Islam, kemudian disebarkan hingga diamalkan secara turun-temurun. Padahal jika selawat-selawat semacam itu diperhatikan secara cermat oleh kita ya, akan nampak berbagai penyimpangan berupa kesirikan, bid'ah, gulu berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Itu yang kalau kita lihat, misalnya ya seperti salawat nariyah. Salawat jenis ini banyak tersebar dan diamalkan di kalangan kaum muslimin. Atau juga yang dikenal dengan salawat tunjina. Bahkan ada yang menuliskan lafadznya itu di sebagian dinding masjid. Mereka berkeyakinan siapa yang membacanya 4.444 kali, hajatnya akan terpenuhi atau akan dihilangkan kesulitan yang dialaminya.
Jadi kalau kita baca nasnya itu yang sering dibaca oleh orang-orang itu seperti Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin laka. Itu ya salawatnya itu. Nah, kalau kita terjemahkan misalnya ke dalam bahasa Indonesia, ya Allah, berikanlah salawat yang sempurna ya Allah, dan salam yang sempurna kepada baginda kami Muhammad yang dengannya terlepas dari ikatan kesusahan dan dibebaskan dari kesulitan, dan dengannya pula ditunaikan hajat dan diperoleh segala keinginan dan kematian yang baik, dan memberi siraman kebahagiaan kepada orang yang sedih dengan wajahnya yang mulia, dan kepada keluarganya, para sahabatnya dengan seluruh ilmu yang engkau miliki. Jadi kalau itu dibaca menarik itu, karena memang susunan puisi itu, bukan selawat. Tetapi terus terang saja di dalam selawat seperti itu banyak gulu-gulunya itu. Tanhalul bihil uqadu gitu. Bagaimana kemudian terlepas ikatan kesusahan dan sebagainya ya, kurabu itu dan sebagainya. Itu artinya bahwa Nabi ini bisa melepaskan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melepaskan itu kesusahan, kesedihan. Ya, kalau kita lihat di dalam keyakinan-keyakinan agama lain kan ada seperti itu, yang memandang Isa Al-Masih itu bisa melepaskan penderitaan dan sebagainya. Nah, salawat seperti ini berserakan. Kemudian apa? Kalau kita lihat sesungguhnya akidah tauhid itu yang diseru oleh oleh Al-Qur'an Karim yang diajarkan kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharuskan setiap muslim untuk berkeyakinan ya bahwa Allah lah satu-satunya yang melepaskan ikatan kesusahan ini. Jadi Allah lah satu-satunya yang melepaskan ikatan kesusahan, membebaskan dari segala kesulitan, yang menunaikan hajat dan memberikan manusia apa yang mereka minta. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim berdoa kepada selain Allah untuk menghilangkan kesedihan atau menyembuhkan penyakitnya, walaupun diminta itu seorang malaikat yang dekat ataukah nabi yang tulus. Telah disebutkan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan haramnya meminta pertolongan, berdoa dan semacamnya dari berbagai jenis ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat sebagaimana firman-Nya, "Qul alladzina za'antum min dunihi fala yamlikuna kashfad durr ankum wala wala tahwila." Katakanlah, panggillah mereka yang yang kamu anggap itu, alladzina za'antum, yang kamu anggap ya. Yang kamu anggap min dunihi selain Allah, fala yamlikuna kashfad dur, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dirimu, angkum wala tahwila, juga tidak akan bisa menghilangkan bahaya darimu dan juga tidak memindahkannya. Itu ya. Jadi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tafsirnya di dalam Ibnu Katsir itu, para ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan segolongan kaum yang berdoa kepada Al-Masih Isa atau malaikat atau sosok-sosok soleh dari kalangan jin. Nah, itu tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi ini memang pernah terjadi dahulu kala di zaman itu. Orang-orang memuliakan orang-orang soleh, kebanyakan orang-orang soleh yang dimuliakan. Kalau dulu kan memang banyak sekali orang-orang soleh. Itulah yang kelak kemudian dipermasalahkan oleh Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
rela dikatakan bahwa dirinya mampu melepaskan ikatan kesulitan, menghilangkan kesusahan dan sebagainya. Sedangkan Al-Quran menyuruh beliau untuk berkata, "Qul la amliku li nafsi naf'an." Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku. Wala darran, dan tidak pula menolak kemudaratan, illa masya Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaibah, seandainya aku itu mengetahui ilmu gaib, la istaksartu minal khair, pasti aku itu mengumpulkan banyak kebaikan. Wa ma massani yasu, dan tidak akan mungkin kemudian kejelekan akan menimpaku. In ana illa nadhir, tidak lain aku hanyalah seorang nadhir, yaitu yang memberi peringatan, wa basir, dan memberi berita gembira, liqaumi yu'minun, bagi mereka yang beriman. Itu ayatnya jelas. Jadi ayatnya ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu saja tidak bisa berbuat apa-apa terhadap umatnya. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Muhammad hanya memberikan jalan, memberikan cara bagaimana menjadi orang baik di dunia, bagaimana menjadi seorang yang mohon kepada Allah, memberikan jalan, bukan kemudian menyediakan kepastian bahwa doa umatnya itu akan dikabulkan kalau berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian pengertiannya. Itu ayat, ya, ayat itu. Jadi jelas sekali bahwa Nabi menyatakan bahwa Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi hanya menyampaikan petunjuk sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya tadi. Dia tidak bisa menolak memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Ya. Artinya tidak bisa memberikan kesenangan dan tidak bisa memberikan kesedihan. Illa masya Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Kemudian walau kuntu a'lamul ghaib, dikatakan tuh, andai kata saja aku ini punya ilmu gaib. Ini bagi mereka yang ngaku-ngaku tahu ilmu gaib. La istaksartu. Jadi dikatakan la istaksartu minal khair. Sudah pasti aku akan mengumpulkan berbagai macam kebaikan. Wa ma massani yasu, dan aku tidak akan disentuh oleh kejelekan-kejelekan. Itu. Jadi artinya kalau Nabi Muhammad itu tahu ilmu gaib, berarti kan tahu kapan beliau akan meninggal gitu. Kapan beliau akan umatnya akan meninggal, akan tahu semua itu. Nanti dilaporkan, hei Bilal, misalnya, hei Bilal, hei Abu Bakar, Umar, Utsman, kamu besok mati. Kan pada akhirnya semua siap menghadapi kematian itu. Besok, misalnya besok, kecuali yang diberitahu melalui mimpi dan sebagainya. Itu tidak terjadi terus-menerus. Tidak seperti dukun yang sok tahu gitu. Ini sekarang banyak kan dukun bergelar kiai masalahnya, yang merasa mengetahui ilmu gaib. Ini sangat bertentangan dengan Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf 188. Jadi kalau kita lihat seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu. Coba bayangkan, jadi seorang datang kepada Nabi, berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Apa jawabnya? Maka beliau bersabda, aja'altani lillahi niddah. Apakah engkau hendak menjadikan bagi Allah sekutu? Kul masya Allah wahdah. Ucapkanlah berdasarkan kehendak Allah semata. Jadi jangan melibatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdoa itu melibatkan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad juga punya kehendak, sebagaimana yang banyak diyakini oleh umat Islam, itu salah total itu. Tauhidnya sangat mentah itu. Karenanya tidak sedikit ya ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan salawat ini. Bagaimana membaca salawat yang sebenarnya? Itu terlalu banyak kalau kita salawat-salawat yang datang dari
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebaiknya yang dibaca. Jadi bukan salawat-salawat bid'ah yang dibaca itu. Jadi kalau kita lihat paparan mengenai salawat naria, atau salawat tunjina, atau salawat al-fatih, salawat-salawat lainnya lah, semua yang dibuat-buat itu tentu saja adalah salawat-salawat yang tidak mencerminkan itu mengajak kita kepada sunnah. Tidak mencerminkan kita itu cinta kepada Nabi. Justru merusak kecintaan kita kepada Nabi. Ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang berbuat bid'ah itu. Karena merasa lebih dari Nabi. Kemudian apa? Menginspirasi pada dirinya itu. Menciptakan puisi-puisi dalam bentuk bahasa Arab. Menciptakan yaitu sloka-sloka dalam bentuk bahasa Arab. Lalu dikatakan salawat. Artinya memang itulah yang sebenarnya bisa dikategorikan orang-orang yang disebut dengan istilah kadrun. Itu yang mungkin pas itu disebut dengan istilah kadrun. Orang yang suka bersalawat bid'ah gitu. Tidak suka dengan salawat-salawat yang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena merasa kurang sempurna salawat yang dari Nabi, bikinlah salawat gitu. Nah, itu dia. Jadi kita lebih baik mencontoh siapa gitu. Mengapa tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita sudah bosan dengan Rasulullah sehingga perlu mengangkat cara-cara lain, mengangkat nabi-nabi lain dengan menciptakan sholawat? Nabi Muhammad hanya menjadi tujuan saja, dirubah. Kalau Allah yang menjadi tujuan, kemudian Nabi Muhammad yang menjadi tujuan gitu. Padahal di situ jelas sekali. Nabi sendiri tidak mau dijadikan penyebab, dikatakan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Sampai kemudian Nabi mengatakan, aja'altani niddah, apakah engkau akan menjadikan aku sekutu kepada Allah? Itu orang-orang yang berbuat syirik seperti itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa pekerjaannya itu tidak benar gitu. Jadi mereka hanya berpikir bahwa sholawat yang mereka buat itu laris. Itulah saya katakan sekarang ini makin banyak orang tidak sadar, makin banyak orang yaitu gila dengan cara mencintai Nabi tidak dengan cara-cara sunnah, mencintai Nabi dengan cara-cara yang bid'ah. Lalu inilah mereka mereka katakan dirinya adalah ahlus sunnah, padahal sama sekali tidak membela kepentingan sunnah, tetapi membela kepentingan bid'ah. Ini lebih viral di tengah-tengah masyarakat. Mengapa? Kenapa? Apa ruginya kalau umat itu diajak kepada yang sunnah gitu? Apa ruginya? Apa permasalahannya? Kenapa tidak mau mengajak umat kepada yang sunnah? Kenapa harus menjadi orang yang tidak sunnah? Dan mengapa menyenangkan umat dengan cara-cara yang tidak sunnah? Apa sudah tidak ada jalan lain? Cara-cara menyenangkan umat itu. Jadi itu yang kita perhatikan, kita lihat ya. Artinya sekarang ini tidak sedikit hamba-hamba Allah, tidak sedikit hamba-hamba Allah yang mengamalkan amalan tidak benar itu tadi. Jadi itu barangkali ya. Amalan-amalan yang tidak sunnah dipopulerkan, amalan-amalan yang sunnah tidak dipopulerkan. Jadi amalan-amalan yang tidak sunnah itu, amalan-amalan yang sunnah itu tidak dipopulerkan. Amalan-amalan yang sunnah dipopulerkan. Amalan-amalan yang sunnah tidak dipopulerkan, amalan-amalan yang bid'ah dipopulerkan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi itu ya, mengapa kita ini makin tidak benar beragama gitu. Harusnya kita minta bimbingan
kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengamalkan amalan-amalan benar, amalan-amalan yang tidak salah, amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah, amalan yang mendekatkan kepada tauhid, bukan amalan yang menjauhkan dari tauhid. Dari setiap nabi-nabi dahulu kala itu banyak kaum-kaumnya itu berbuat bid'ah. Makanya selalu terjadi pembaharuan nabi-nabi sampai sekarang ini, agar umatnya juga agar umat Islam juga tidak seperti umat-umat Nabi yang banyak melakukan bid'ah sebelumnya yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Semoga bisa mencerahkan. Artinya semua macam-macam salawat yang beredar itu sebaiknya tidak dibaca. Bacalah salawat yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang cinta kepada Rasulullah. Amalkan amalan-amalan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengamalkan amalan-amalan yang datang dari luar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan amalkan sunnah-sunnah yang dibikin oleh kebanyakan orang. Amalkan ibadah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan amalan ibadah-ibadah yang tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.